Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, beberapa jalan protokol di Bandar Lampung seperti di Tugu Adipura, Jalan Ahmad Yani, RA Kartini dan berbagai jalan lainnya yang terdeteksi. Nah, mengapa hal seperti ini? Apakah gelap atau malah itu tempat yang lebih ramai itu sehingga aksi geng motor terjadi di sana Mbak Cici? Kalau kita lihat ya, jalan-jalan tersebut justru jalan protokol yang ramai. Jadi mereka memanfaatkan ini salah satunya karena ciri dari geng motor ini kan ingin keakuan, ingin apa yang mereka lakukan itu dilihat sama orang banyak. Jadi kalau bahasa fisiologinya sih ya, bahwa mereka itu ingin keberadaannya diakui dan dihargai. Ini loh kami gitu kan. Tapi salah jalan, salah jalur. Nah, karenanya itu dipilih jalan-jalan tersebut yang merupakan jalan protokol supaya dilihat banyak orang, banyak dilintasi. Nah, untungnya sih pihak kepolisian ya terus melakukan upaya penertiban. Dan memang harus sering-sering dilakukan patroli karena tidak hanya di malam minggu, biasanya ya weekend itu menjadi ajang anak muda untuk ya sekedar kongko atau kumpul-kumpul, tetapi para geng motor ini juga biasanya juga melakukan aksinya di weekend dan di hari-hari biasa itu juga dilakukan aksi untuk unjuk mereka ya, mau unjuk diri. Orang yang nggak tahu, orang yang mencari makan. Ini kejadian yang baru kemarin, misalnya tanggal 21 kemarin, itu petugas malam, salah satu perusahaan ya, itu mencari makan. Nah, ternyata dikejar, ketemu lagi geng motor dan dikejar, padahal tidak mengerti apa-apa. Itu dua orang ya, salah satu motornya akhirnya mereka tetap selamat ya, dua karyawan ini, tapi motornya menjadi amukan mereka. Nah ini kan yang tindakan barbar sekali tentunya ya, apalagi dilakukan oleh anak muda, remaja, yang sebagian mungkin pelajar ya. Begitu pas polisi melakukan penyisiran dan memang ditemukan ada sejumlah pelajar. Jadi memang ini perlu perhatian semua pihak ya, nggak hanya aparat tapi juga keluarga pastinya ya, sebagai orang terdekat dari para geng motor ini ya, itu untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak mereka. Oke, kalau dari kacamata psikologi ini ya bisa karena mereka butuh pengakuan, terus juga rentan terhadap stres Mbak Cici, dan juga mereka tuh punya motivasi sendiri gitu untuk unjuk ini loh kami. Nah seperti itu. Lalu seperti apa, ini kan pelajar Mbak Cici ya, berarti kan seperti apa pendidikan dari sekolah-sekolahnya sebenarnya? Ya, inilah harus menjadi pekerjaan bersama ya, pekerjaan rumah bersama yang harus juga dijadikan solusi ya untuk mengatasinya. Bahwa mereka itu, anak-anak muda itu energinya sangat besar dan mereka punya kreativitas yang tinggi, dan ini harus juga disalurkan dengan cara yang benar. Jadi diperlulah wadah-wadah yang dibentuk untuk memberikan apa kemauan anak-anak muda ini. Misalnya mereka yang suka drama atau seni, dibuatlah wadah, entah itu band ya kan sekarang, kemudian atau sendra tari, atau seni melukis, atau komunitas-komunitas, membentuk komunitas yang bermanfaat seperti penyayang hewan, ini kan sudah banyak juga. Kemudian bagaimana yang lain? Itu masih banyak-banyak lagi yang justru misalnya ada kelompok pataboga, apalagi ya pariwisata kita sedang bangkit ya. Kreativitas membuat merchandise itu, kemudian juga bagaimana membuat makanan yang unik dan viral, harus ada wadah-wadah seperti itu sehingga anak muda ini yang punya energi banyak ini bisa masuk sesuai dengan keinginan yang mana nih yang mau dipilihnya. Jadi mereka tidak lagi terlibat ke kelompok-kelompok yang justru membuat mereka terjerumus ke arah yang negatif, bahkan kriminal sudah tindakannya itu ya. Oke, jadi memang dengan wadah-wadah tersebut mereka punya hasil, misalnya punya pencapaian mereka itu, jadi mereka lebih bangga seperti itu ya Mbak Cici ya. Nah, lalu Mbak Cici tadi disebutkan ini adalah perilaku kriminal. Lalu seperti apa hukum menindak ini Mbak Cici? Iya, kalau namanya sudah kriminal, pasti kita
menggunakan jalur hukum ya. Iya. Sudah ada undang-undangnya, walaupun mereka pelajar, tetap karena semua di mata hukum itu adalah sama. Memang ada perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa. Nah, tapi tetap ya pembinaan hukum itu harus tetap dijalankan sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, tidak bisa semau-maunya melakukan hal-hal sesuai keinginan dia, ya kan. Jadi memang hukum harus ditegakkan juga, ya kan. Sekolah juga harus melakukan pembinaan. Kalau bawah geng pelajar itu adalah remaja atau siswa pelajar, maka sekolah juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan. Keluarga apalagi, karena orang yang terdekat, lingkungan terdekat adalah keluarga. Bagaimana hubungannya antara lingkungan keluarga dengan anggota geng motor ini misalnya, supaya mereka tidak terlibat lebih jauh. Kalaupun terlibat mungkin harus diberikan pengertian-pengertian. Memang tidak mudah pasti ya memberikan masukan kepada remaja yang lagi berontak-berontaknya, tapi harus tetap dilakukan. Oke, nah Mbak Cici, tadi salah satu solusinya membuat wadah untuk mereka berekspresi lah seperti itu. Lalu solusi apa lagi Mbak Cici yang bisa ditawarkan untuk keluarga, itu adalah orang terdekat mereka, sekolah, atau juga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, jadi biar mereka tidak melakukan hal itu dan juga masyarakat menjadi lebih aman? Ya, seperti di awal tadi bahwa perlu ada wadah-wadah khusus ya yang dibentuk. Nah, dibuatlah kecil-kecil kelompok, sanggar-sanggar. Kita mungkin banyak beberapa tempat ya, tempat umum itu dibuat aja untuk anak muda daripada nongkrong, untuk tempat nongkrong yang nggak jelasnya, dibuatlah kelompok-kelompok yang dimana wadah ini bisa menyalurkan bakat yang seperti tadi. Ada yang seni, kemudian ada yang tata boga atau kreativitas yang lainnya. Oke, tentunya itu adalah kolaborasi juga ya antara sekolah, juga pemerintah dan juga orang tua, karena kita menginginkan khususnya di kota Bandar Lampung ini lebih aman nih Mbak Cici dari geng motornya yang meresahkan sekali. Oke Mbak Cici, nanti kita kembali untuk bahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.